Ya, saya mau review sebentar mengenai firman Tuhan yang saya sampaikan minggu kemarin, yaitu kehidupan orang Kristen yang sesungguhnya. Jadi saudaraku sekalian, kita tahu bahwa sebagai orang Kristen, pembaharuan daripada Tuhan itu terjadi setiap hari. Artinya, pembaharuan Tuhan itu tidak terjadi sebulan sekali, 3 bulan sekali, 6 bulan atau 1 tahun sekali. Pembaharuan dari Tuhan itu tidak terjadi hanya pada hari Jumat Agung atau Paskah, atau pada waktu HUT gereja, atau pada waktu Natal. Enggak saudara. Pembaharuan Tuhan dalam kehidupan setiap kita orang percaya itu terjadi tiap hari. Setiap hari. Dan pembaharuan dari Tuhan itu bisa terjadi melalui firman Tuhan dan melalui Roh Kudus. Dan saudaraku sekalian, setiap orang Kristen yang mengalami pembaharuan dari Tuhan akan ada perubahan dalam hidupnya. Perubahan dalam karakternya, dalam perilakunya, dalam pola pikir, ya, dalam tingkah laku apa saja. Di berbagai segi kehidupan mereka akan ada perubahan. Dan saudaraku sekalian, saudara akan menemukan bahwa perubahan di dalam kehidupan orang Kristen itu adalah semakin hari semakin arahnya ke Tuhan. Semakin hari semakin dekat Tuhan. Semakin hari perubahannya adalah semakin serupa dengan Kristus. Oleh sebab itu, coba saudara perhatikan kehidupan saudara. Kalau hari ini hidup saudara itu semakin hari ya semakin serupa dengan dunia, maka ada yang enggak benar. Ada yang salah. Karena kita dibaharui oleh firman Tuhan, kita diperbaharui oleh Roh Kudus, maka otomatis kita punya hidup itu akan semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Tapi kalau kehidupan saudara semakin hari semakin serupa dengan dunia, berarti kehidupan saudara bukan diperbaharui oleh firman dan Roh Kudus. Ya, oleh sebab itu ini adalah firman Tuhan minggu kemarin, saya hanya menyampaikan intinya yang sangat penting untuk saudara mengerti. Amin. Ya, jadi ini hal penting yang saudara harus coba periksa, saudara coba sadari dalam kehidupan saudara hari ini. Ya, kira-kira kehidupan saya itu perubahannya semakin hari arahnya kemana? Arahnya semakin ya duniawi atau semakin rohani? Semakin serupa dengan dunia atau semakin serupa dengan Kristus? Ya, jadi ingat baik-baik. Oke, kembali saudaraku sekalian. Minggu ini saya mengajak saudara untuk melihat ya satu firman Tuhan di mana kita bisa belajar bersama yang juga saya percaya ini merupakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, karena tahun ini tema tahunan kita itu adalah kehendak Tuhan. Memprioritaskan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu mari kita belajar untuk menemukan apa sih kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan salah satunya ya selain yang minggu lalu, hari ini ya tema khotbahnya adalah spiritual legacy. Warisan rohani. Ya, jadi ini menjadi satu pertanyaan yang sangat penting bagi kita. Apa yang kita wariskan kepada anak-anak kita? Apa yang kita wariskan dengan orang-orang yang ada di dalam kehidupan kita pada hari ini? Apa yang kita wariskan kepada orang-orang di sekitar hidup kita? Oke, mari kita mulai dengan firman Tuhan. Kita akan baca dalam Kejadian pasal yang ke-50 ayat ke-24. Saudara boleh catat lalu saudara bisa baca bersama dengan saya. Agar nanti saudara bisa membacanya di rumah. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini. Ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Kita buka kembali satu bagian firman Tuhan. Kitab Keluaran pasal ketiga ayat 15. Kita baca bersama-sama. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa. Beginilah kau katakan kepada orang Israel. Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku
turun-temurun. Terakhir, 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois. Dan di dalam ibumu Eunike. Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Amin. Saudaraku sekalian, sebuah kesuksesan atau keberhasilan seseorang itu belum tentu atau belum pasti ya akan berlanjut di generasi berikutnya, saudaraku. Ada banyak kisah, ada banyak cerita. Mungkin yang saudara dengar, saudara baca. Mungkin juga itu adalah orang-orang yang saudara tahu, saudara kenal. Generasi pertama, mereka bekerja, mereka berjuang, lalu mereka berhasil membangun hidup mereka. Mereka membangun sebuah kesuksesan. Lalu generasi kedua, itu kemudian menikmati kesuksesan yang telah dibangun oleh generasi pertama dalam kehidupan mereka. Dan generasi ketiga, seringkali itu kemudian merusak, menghancurkan akan kesuksesan yang telah dibangun generasi-generasi di atasnya. Ya mungkin ada yang bertahan di generasi keempat yang baru menghancurkan akan kesuksesan telah dibangun oleh generasi di atasnya. Itu ada satu kenyataan dalam kehidupan kita. Mungkin saudara mendengar di kota ini sendiri. Saudara tahu ada orang-orang, ya di generasi pertama mungkin orang tuanya berhasil membangun kesuksesan yang luar biasa. Tapi ada juga di generasi kedua yang menghancurkan apa yang telah dibangun oleh generasi di atasnya. Ada juga. Saudaraku sekalian, dalam kehidupan kerohanian juga demikian. Ya, kesuksesan saudara membangun satu kehidupan rohani pada saat ini belum tentu itu dapat berlangsung terus-menerus ke generasi saudara berikutnya. Misalnya seperti ini, maksudnya seperti ini. Hari ini saudara adalah orang Kristen yang sangat mengasihi Tuhan. Sangat setia beribadah. Saudara melayani Tuhan di berbagai sisi dan di berbagai kesempatan. Saudara terlibat. Akan tetapi saudaraku sekalian, belum tentu di generasi saudara yang ketiga dan keempat, mereka bisa mengasihi Tuhan seperti saudara. Mereka bisa setia beribadah seperti saudara. Mereka bisa melayani Tuhan dengan maksimal seperti saudara. Belum tentu. Ada keluarga-keluarga Kristen di generasi mereka yang kedua, nilai-nilai rohani sudah mulai pudar. Di generasi kedua mereka sudah mulai meninggalkan Tuhan, meninggalkan ibadah. Itu terjadi. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, ketika kita berbicara mengenai spiritual legacy, kita berbicara mengenai warisan rohani. Kira-kira ini yang sedang kita lakukan, ini yang sedang kita jalani atau bagaimana? Atau kita sama sekali tidak menyadari akan hal ini, menyadari bahwa ini adalah sesuatu yang penting dan perlu saya lakukan. Ketika kita bicara warisan, saudaraku sekalian, saya selalu percaya bahwa kita semua berusaha untuk mewariskan sesuatu yang baik kepada keturunan kita, kepada anak-anak kita atau kepada orang-orang di sekitar kita. Kira rindu mereka memperoleh sesuatu yang baik yang bisa kita sisakan bagi mereka. Tidak salah saudara mewariskan kekayaan, saudara mewariskan usaha, karir, dan lain sebagainya. Enggak salah. Tetapi saudaraku sekalian, pernahkah kita memikirkan, menyadari ada warisan yang jauh lebih penting daripada sekedar warisan-warisan material yang kita wariskan.
Saudara perlu mengerti karena saya sudah menyampaikannya berkali-kali. Bahwa suatu hari kita akan meninggalkan dunia ini, kita akan kembali kepada Tuhan. Semua yang ada dalam kehidupan kita sekarang, kita punya harta benda, kita punya rumah, kita punya deposito, kita punya uang, kita punya, ya mungkin kita punya emas, perak, berlian atau apapun. Saudara perlu mengerti begitu saudara meninggal, saudara nggak bisa bawa. Nggak bisa bawa. Oleh sebab itu, kita perlu cerdas. Sebagai orang Kristen, jadilah orang Kristen yang cerdas. Yang mengerti apa yang bersifat kekal, apa yang perlu benar-benar kita wariskan kepada kita punya keturunan. Nah saudaraku sekalian, ketika kita berbicara mengenai spiritual legacy ataupun warisan rohani, selain orang-orang yang kita kenal dalam hidup ini yang pernah gagal, mewariskan warisan rohani, hal seperti ini telah terjadi lama dalam sejarah Alkitab. Misalnya saudaraku sekalian, kita lihat di zaman hakim-hakim. Saudara, pada waktu Yosua, para tua-tua dan angkatan orang-orang seangkatan dengan Yosua mati, muncul generasi baru. Mereka adalah generasi yang tidak pernah melihat, merasakan pernyataan kuasa Allah yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, lalu menyeberangi Laut Merah, menyeberangi Sungai Yordan, lalu masuk ke dalam tanah Kanaan, tanah perjanjian Tuhan. Generasi baru ini begitu melihat generasi di atas mereka, generasi Yosua itu mati. Generasi ini mulai meninggalkan Tuhan. Generasi baru itu meninggalkan Tuhan, saudaraku. Mereka mengikuti Allah-Allah dari bangsa-bangsa kafir yang ada di sekitar kehidupan mereka. Penyembahan Allah bangsa kafir itu membuat hubungan mereka dengan Tuhan itu kemudian terputus. Dan pada saat hubungan mereka dengan Tuhan itu terputus, saudaraku sekalian, kemerosotan moral itu kemudian menimpa seluruh bangsa Israel. Bangsa Israel kemudian menjadi bangsa yang disebut dengan bangsa yang dursila. Mereka menyimpang dan melakukan segala sesuatu yang menyakitkan hati Tuhan. Bahkan mungkin saudara ingat, saya pernah membahas Hakim-Hakim 19:20. Tentang bagaimana istri satu orang Lewi itu kemudian diperkosa oleh suku Benyamin. Orang-orang dursila dari suku Benyamin diperkosa sampai mati. Bahkan kehidupan mereka pada waktu itu sudah tidak bisa dibedakan dengan kehidupan Sodom dan Gomora. Kita lihat saudaraku sekalian. Akibat perbuatan-perbuatan tersebut, Tuhan marah kepada bangsa Israel. Lalu kita melihat dalam sejarah kitab Hakim-Hakim, Tuhan menyerahkan mereka kepada musuh mereka yang kemudian menindas mereka dengan cara yang luar biasa. Jadi kita bisa menyimpulkan dan kita bisa mengatakan bahwa generasi Yosua, orang-orang Israel di generasi Yosua itu tidak mewariskan nilai-nilai rohani yang kuat dan baik kepada keturunan-keturunan mereka. Sehingga mereka menjadi satu bangsa yang rentan, yang lemah. Ya, karena angkatan di atas mereka itu tidak mewariskan nilai dan perkara rohani seperti ibadah, penyembahan kepada Tuhan, penghormatan, hati yang takut akan Tuhan, melayani Tuhan, setelah hidup dalam hukum-hukum Tuhan, itu tidak diwariskan dengan baik kepada keturunan mereka. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga bangsa Israel itu menjadi lemah, mudah terpengaruh dan dipengaruhi oleh orang kafir yang ada di sekitar mereka. Yang mana membuat mereka ini jatuh dalam penyembahan berhala. Saya berikan contoh saudaraku dalam kitab Hakim-Hakim. Misalnya Gideon. Anda baca di dalam Hakim
Hakim pasal ke-8 ayat ke-33. Perhatikan, Gideon menjadi hakim selama 40 tahun ya, di Israel. Dia punya banyak anak, 70 anak laki-laki, belum perempuan. Karena dalam Alkitab dan budaya Yahudi yang dihitung itu adalah laki-laki. Alkitab mencatat bahwa Gideon mempunyai 70 anak laki-laki. Hidup 40 tahun menjadi hakim. Tapi apa yang terjadi saudaraku? Firman Tuhan bilang begini dalam ayat ke-33 Hakim-Hakim pasal ke-8. Setelah Gideon mati, kembalilah orang Israel berjalan serong dengan mengikuti para Baal dan membuat Baal Berit menjadi Allah mereka. Bayangkan. Selama 40 tahun Gideon menjadi hakim, mereka beribadah kepada Tuhan. Tetapi masalahnya di mana begitu Gideon mati, orang-orang Israel kemudian menyembah Baal. Menjadikan Baal sebagai Tuhan. Kenapa bisa begitu? Masalahnya sederhana. Karena Gideon tidak mewariskan nilai-nilai rohani yang tegas dan kuat dalam hidup anak-anaknya dan dalam hidup orang-orang Israel yang dipimpinnya. Apa yang terjadi? Mereka meninggalkan Tuhan dan Tuhan meninggalkan mereka. Tuhan menyerahkan mereka kepada musuh-musuh mereka untuk ditindas. Itu yang terjadi. Bukan hanya Gideon saudaraku. Ada satu lagi namanya Yair, seorang hakim. Ya. Saudaraku sekalian, dia 20 tahun menjadi hakim, 20 tahun dia memimpin bangsa Israel. Dia punya 30 anak laki-laki dan berhasil membangun 30 kota yang dipimpin oleh anak-anaknya, dipegang anak-anaknya. Tapi apa yang terjadi? Hakim-hakim pasal yang ke-10 ayat ke-6 itu mengatakan demikian. Orang-orang Israel itu melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka beribadah kepada para Baal dan para Asitoret dan kepada Allah orang Aram, para Allah orang Sidon, para Allah orang Moab, para Allah Bani Amon, dan para Allah orang Filistin. Tetapi Tuhan ditinggalkan mereka dan kepada dia mereka tidak beribadah. Jadi begitu Yair mati, orang Israel kemudian menjadi penyembah berhala. Saudaraku sekalian, masalahnya sama dengan Gideon. Yair tidak mewariskan nilai-nilai rohani yang kuat kepada bangsa Israel, kepada anak-anaknya, kepada keluarganya. Sehingga begitu dia meninggal, anak-anaknya berbalik. Dari yang menyembah Tuhan menjadi menyembah berhala. Nabi Eli. Saudaraku sekalian, ini contoh lain. Seorang nabi, seorang yang merupakan penyampai pesan Tuhan, perantara antara bangsa Israel dengan Tuhan. Tapi bagaimana firman Tuhan berkata tentang keturunan Eli? Bagaimana orang-orang yang hidup bersama dengan dia? Saudaraku sekalian, Alkitab berkata bahwa anak-anak Eli adalah anak-anak yang dursila. Anak yang sangat bejat. Tidur dengan perempuan di dalam bait Allah. Memakai perkakas-perkakas rumah Allah untuk minum anggur. Dan lain sebagainya. Bahkan saudaraku sekalian, anaknya itu seringkali menyuruh hambanya, pembantunya. Ya, begitu ada orang memberikan persembahan dan daging itu sedang dimasak. Ya, pembantunya datang ambil garpu yang gede. Begitu dia colok ke dalam daging, apa yang nyangkut di garpunya itu diangkat dan dia bawa untuk kedua anak Eli untuk dimakan. Bahkan saking jahatnya saudaraku sekalian, daging mentah yang seharusnya dipersembahkan kepada Tuhan, daging yang masih penuh dengan lemak diminta. Oleh apa? Diminta oleh hamba dan kedua anaknya.
Bahkan mereka mengambil dengan paksa. Ketika orang yang mau mempersembahkan korban berkata, nggak bisa, ini daging, ini lemak, itu bagian Tuhan. Mereka berkata, kalau kamu tidak mau serahkan nanti saya ambil dengan paksa dan jangan salahkan saya. Saudaraku sekalian, coba kita lihat 1 Samuel pasal 2 ayat 12 sampai 7 dan 17. Ya, 1 Samuel pasal yang kedua ayat ke-12 dan ayat ke-17. Adapun anak-anak laki Eli adalah orang-orang Dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Lompat ke-17. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan. Sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Nggak heran. Kemudian kedua anak itu dimatikan Tuhan dengan tragis. Karena mereka tidak menghormati Tuhan. Saudaraku sekalian, mengapa bisa demikian? Eli itu nabi Tuhan. Tapi karena dia tidak mewariskan nilai-nilai rohani. Hati yang takut Tuhan, hati yang menghormati Tuhan, ibadah kepada Tuhan, pelayanan kepada Tuhan. Karena dia tidak mewariskan nilai-nilai rohani kepada anaknya, kepada orang-orang yang ada di dalam bait Allah, yang bekerja di bait Allah. Maka itu yang terjadi. Anak-anaknya menjadi orang Dursila. Bukan hanya mereka, ada contoh lain. Ada Nuh, Salomo, dan lain sebagainya. Ya. Bahkan saudaraku sekalian, sebenarnya dari awal generasi yang pertama itu Adam dan Hawa, mereka sudah gagal mewariskan nilai-nilai rohani. Oleh sebab itu kita bisa melihat Kain itu bisa cemburu, lalu pembunuhan pertama di dunia terjadi. Kain membunuh Habel. Kenapa ada hal-hal jahat terjadi? Karena nilai-nilai rohani yang tidak diwariskan dengan baik. Jadi saudaraku sekalian, ketika kita berbicara mengenai spiritual legacy, ketika kita berbicara mengenai warisan rohani, itu artinya kita mewariskan perkara-perkara rohani kepada keturunan-keturunan kita, kepada orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kita. Kita menanamkan perkara-perkara rohani dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu ketika kita berbicara mengenai spiritual legacy atau warisan rohani, itu adalah warisan rohani itu adalah nilai-nilai rohani yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Itu spiritual legacy. Jadi saudaraku sekalian, mari coba perhatikan kebenaran ini. Kalau saudara rindu melihat generasi-generasi berikutnya saudara, itu baik, itu benar, itu berhasil. Saudara perlu mewariskan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan mereka. Saudaraku sekalian, ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya teringat. Saya melihat kembali. Saya merenung bahwa hari ini saya merupakan generasi ketiga yang percaya Tuhan dalam silsilah keluarga kami. Saya bersyukur. Dari nenek saya, mami, kemudian kami. Dan saya bersyukur saudara. Untuk mami yang begitu keras. Yang benar-benar mewariskan perkara-perkara rohani dalam kehidupan kami. Kakak beradik. Sejak kecil bahkan sampai kami besar. Tidak ada alasan tidak ke gereja. Saya pernah bersaksi, saya pernah katakan, kami alasan sakit perut, mami saya berkata sini saya suntik. Oh, mami sakit kepala tahu dia. Sini makan obat atau saya suntik. Jadi tidak ada alasan sakit. Pokoknya atau kita berkata, aduh mami nggak bisa nih kepala berat, udah mau berangkat. Nggak apa-apa, makan obat nanti sekitar 10-15 menit di gereja akan sembuh. Sakit tetap harus ke gereja, makan obat.
Jadi kami diharuskan kalau hari Minggu beribadah ke gereja. Walaupun mungkin kita di gereja tidur atau apapun. Pokoknya bagi dia nggak mau tahu, Minggu lu mesti ke gereja. Dan ada satu gambaran yang saya nggak pernah lupa walaupun itu berpuluh-puluh tahun yang lalu. Kami sekolah di Jakarta, begitu liburan panjang kami kakak beradik semua pulang ke Singkawang, ke Kalimantan. Saya ingat satu kejadian, adik saya ya mungkin pikir Minggu santai ya kayak Jakarta. Mau ke gereja pakai celana pendek. Begitu sampai di depan, mami saya lihat dia pakai celana pendek. Mami saya bilang begini, mau ke gereja, ganti celana panjang. Tidak bisa ke gereja pakai celana pendek. Mami bilang kita beribadah kepada Tuhan dan lu mesti menghormati Tuhan. Jadi saudaraku sekalian, dia tegas, dia keras. Kalau mau ibadah harus rapi, menghormati Tuhan. Jadi saudaraku sekalian, saya bersyukur untuk nilai-nilai rohani yang diwariskan dalam kehidupan kami. Harus beribadah, harus mengasihi Tuhan, harus melayani Tuhan. Apa yang terjadi? Yang terjadi hari ini kami melihat bagaimana Tuhan itu memimpin kehidupan kami, kakak beradik. Dan kita semua hari ini, ya kita berhasil dalam studi kita berhasil dalam perjalanan hidup kita masing-masing. Jadi saudaraku sekalian, mewariskan nilai-nilai rohani seringkali menjadi satu hal yang terabaikan dalam kehidupan banyak orang Kristen. Seturut dengan perkembangan zaman selalu kita berpikir bahwa saya mesti mewariskan kekayaan, usaha, dan lain sebagainya kepada anak-anak saya. Enggak salah. Saya selalu mengatakan ini tidak salah. Tapi mari kita belajar menjadi bijak untuk mengerti kebenaran yang memerdekakan hidup kita pada hari ini. Hal apa yang terutama, paling utama yang harus kita wariskan kepada keturunan kita, yang harus kita tanamkan dalam hidup orang-orang di sekitar kita. Itu penting. Kita tidak bisa mengabaikan dan menganggap remeh perkara-perkara rohani. Kita tidak bisa berkata kompromi. Nggak apa-apa, minggu ini nggak datang gereja. Saya tumbuh dalam keluarga yang tidak ada kompromi dengan hal ini. Dan saya mengalami pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan dari muda sampai sekarang. Jadi saudaraku sekalian, bagaimana saudara memandang, itu akan membentuk keputusan saudara. Kalau saudara memandang perkara rohani itu penting, maka keputusannya saudara akan mengutamakan perkara rohani. Kalau saudara memandang perkara rohani tidak penting, maka saudara tidak akan memprioritaskan perkara rohani dalam kehidupan saudara, anak-anak saudara, dan orang-orang sekitar saudara. Saudara akan menjadikan perkara rohani boleh ada, boleh tidak. Tapi saya mau katakan, kalau saudara ingin melihat generasi-generasi saudara bertahan di hadapan Tuhan, bertahan dalam kehidupan ini, saudara harus mewariskan perkara-perkara rohani dalam kehidupan mereka. Kita kembali kepada firman Tuhan. Perhatikan. Penyebutan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub dalam Keluaran pasal yang ketiga ayat ke-15 itu menjelaskan secara implisit atau secara tersirat bahwa Abraham itu memiliki teladan rohani dan ikatan rohani dengan anaknya Ishak. Begitu juga kemudian Ishak memiliki teladan rohani dan ikatan secara rohani dengan anaknya Yakub. Dari satu teladan rohani Abraham diturunkan ke Ishak, lalu diturunkan ke Yakub saudara. Itu yang terjadi. Abraham dikenal sebagai bapa orang beriman karena kehidupan imannya
yang luar biasa. Dia berani meninggalkan negerinya, sana saudaranya, rumah bapaknya, ya, dengan berangkat ke negeri di mana dia nggak tahu, dia masih pergi. Negerinya seperti apa dia nggak tahu. Tapi karena Tuhan menyuruh dia berangkat, dia berangkat. Itu nanti saudara baca dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan 4. Atau bahkan ketika Tuhan sudah mengaruniakan anak sesuai janji. Ketika anak itu sudah akil balik, Tuhan minta supaya dia mempersembahkan anaknya. Kejadian 22 ayat 1 sampai 19 saudara baca nanti. Perhatikan. Saudaraku sekalian, Abraham mendidik anaknya Ishak melalui kehidupan iman. Sehingga Ishak bisa hidup beriman kepada Tuhan. Dia mendidik anaknya dengan teladan iman. Sehingga Ishak punya iman kepada Tuhan. Demikian juga ketika Ishak punya anak. Ishak hidup dengan penuh iman ya kepada Tuhan dalam berbagai hal. Dia menurunkan teladan iman kepada Yakub anaknya. Oleh sebab itu Yakub kemudian melihat kehidupan yang beriman dari kakeknya, lalu bapaknya. Sehingga Yakub menjadi orang yang hidup dengan iman juga. Saudaraku sekalian, ini kenyataan sangat menarik. Dalam perjanjian baru, Paulus memberi kesaksian tentang kehidupan Timotius. Itu yang kita baca tadi. 2 Timotius pasal 1 ayat 5. Ya. Paulus berkata bahwa Timotius itu dia percaya juga punya iman yang tulus ikhlas. Iman itu dia dapat dari neneknya Lois. Yang kemudian mewariskannya kepada mamanya Eunike. Lalu Eunike mewariskannya kepada Timotius. Dalam ayat ini kita melihat ada 3 generasi dicakup di dalamnya. Lois yang mengasihi Tuhan mendidik putrinya Eunike hidup takut akan Tuhan dan beriman. Lalu Timotius dididik oleh ibunya Eunike hidup takut akan Tuhan dan beriman kepada Tuhan. Sehingga Paulus berkata, aku percaya engkau juga memiliki iman yang sama. Yang hidup dalam nenekmu, yang hidup dalam mamamu. Saudaraku sekalian, dalam kehidupan kita pada hari ini. Coba saudara renungkan, coba saudara perhatikan. Apa yang saudara wariskan kepada anak-anak saudara dan orang-orang ini yang ada di sekitar saudara. Apa yang telah saudara tanamkan dalam diri anak-anak saudara atau orang-orang yang ada di sekitar saudara. Yang saudara wariskan, yang saudara tanamkan itu hal-hal bersifat atau bernilai rohani atau hal-hal yang cenderung ke duniawi. Seberapa banyak dari saudara yang anak saudara sudah bisa baca, saudara mengajak dia untuk membaca firman Tuhan atau mengingatkan dia membaca firman Tuhan. Berapa banyak dari saudara setiap malam saudara melakukan ini? Atau setiap malam saudara menemani dia main game, saudara menemani dia untuk nonton. Dan saudara berkata, anak gue udah sekolah sepanjang hari stres, sekarang ajak dia relax, ajak dia santai, ajak dia main. Saudaraku sekalian, firman Tuhan berkata, dengan tinggal tetap dalam Tuhan aku tenang. Pemazmur berkata demikian. Artinya apa? Yang benar-benar membuat kita bisa tenang, gak stres. Adalah ketika kita menempatkan, menaruh diri kita di dalam Tuhan, saudara. Oleh sebab itu apabila hari ini saudara berkata, gue stres dengan pekerjaan gue. Gue stres dengan bisnis gue.
Gue stres dengan keluarga saya. Gue stres dengan suamiku, gue stres dengan istriku, gue stres dengan anak-anakku. Gue stres dengan karyawanku dan lain sebagainya. Saudaraku sekalian, datang kepada Tuhan. Bersatu-teduhlah kepada Tuhan. Karena dengan tinggal tetap di dalam Tuhan, engkau akan tenang. Amin saudaraku. Dengan datang kepada Tuhan, engkau bisa tenang. Dengan berdiam diri di dalam Tuhan, engkau akan tenang. Dengan bersekutu dalam firman dan doa dan di hadapan Tuhan, engkau akan tenang saudara. Kalau saudara berkata, aku keluar jalan-jalan, aku nonton, aku main game, dan lain sebagainya, supaya aku gak stres. Saya mau katakan saudaraku sekalian, itu hanya sementara, sifatnya sementara. Begitu saudara selesai nonton, saudara pulang ke rumah, sudah selesai main game, saudara akan stres kembali. Karena yang sungguh-sungguh bisa memberikan ketenangan, kedamaian sejati, itu adalah Tuhan. Oleh sebab itu mari saudaraku sekalian, coba renungkan. Coba perhatikan apa yang saudara wariskan kepada anak saudara. Hari ini saudara lebih cenderung mengajar anak-anak saudara atau orang-orang di sekitar saudara itu mengejar perkara-perkara duniawi atau rohani. Apa yang saudara tanamkan dalam hidup mereka pada hari ini? Misalnya, mungkin ada yang berkata kepada anak-anaknya atau orang sekitar mereka, keluarga mereka, ingat ya, lu mesti menjadi orang yang bisa cari duit sebanyak-banyaknya, lu mesti jadi orang kaya. Atau ingat ya, kamu harus punya prestasi yang hebat dalam hidupmu. Atau kita tanamkan, lu mesti menjadi orang yang paling pintar, lu mesti menjadi orang yang pandai. Kau mesti menjadi orang yang bisa sekolah setinggi mungkin, punya gelar banyak. Kalau kita menanamkan, kamu harus menjadi orang yang punya pengaruh. Apakah ini yang kita wariskan, kita tanamkan dalam diri anak-anak kita dan orang-orang sekitar kita? Atau engkau menanamkan hal yang bernilai rohani? Saudara berkata pada anak-anak saudara, kepada keturunan saudara, kepada keluarga saudara, ingat, kamu harus setia beribadah. Kamu harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kamu harus rajin berdoa dan baca Alkitab. Kamu harus melayani Tuhan dengan maksimal. Kamu harus hidup kudus. Dan lain sebagainya. Di antara dua hal di atas, mana yang saudara pilih untuk saudara wariskan dan tanamkan? Mana yang sedang saudara wariskan dan tanamkan dalam hidup anak-anak saudara? Sebagai orang Kristen, hari ini saya menghimbau, saya mengajar agar setiap dari saudara, saudara bisa mewariskan nilai-nilai rohani. Saudara bisa mewariskan perkara-perkara rohani kepada anak-anak saudara. Apa alasannya? Saudaraku sekalian, saya akan kasih tahu apa alasannya. Mengapa kita perlu mewariskan nilai-nilai rohani. Secara sederhana, saya akan kasih alasannya melalui 3 ayat firman Tuhan. Yang pertama, Keluaran pasal 23-25, ini alasan pertama. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka ia akan memberkati roti makananmu
dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Alasan pertama, kita perlu mewariskan perkara-perkara rohani. Yaitu beribadah kepada Tuhan dengan setia, sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita sungguh-sungguh ibadah dengan hati yang takut Tuhan dan menghormati Tuhan, itu janji Tuhan. Dia akan memberkati hidup kita. Anak-anak kita tidak akan kelaparan, anak-anak kita tidak akan menjadi pengemis. Anak-anak kita tidak akan kekurangan makan karena Tuhan berkata, aku akan memberkati makanannya, roti makanannya dan air minumannya. Bahkan yang luar biasa, ya Tuhan bilang aku akan menjauhkan penyakit-penyakit mematikan dari dia. Artinya apa? Anak-anakmu tidak akan mati muda karena penyakit. Kenapa begitu? Karena mereka beribadah kepada Tuhan. Ini alasan pertama. Mengapa kita perlu dengan sangat tegas dan sangat keras mewariskan nilai-nilai rohani, perkara-perkara rohani kepada keturunan kita, kepada anak-anak kita. Itu jauh lebih berarti, jauh lebih penting. Alasan yang kedua, Ulangan 28 ayat ke-13-14. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu. Yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan padamu hari ini, dengan mengikuti Allah lain beribadah kepadanya, kita perlu mewariskan nilai rohani. Itu anak-anak kita harus bisa beribadah kepada Tuhan dengan setia dan tidak pernah menyimpang dari iman mereka. Karena Tuhan bilang, aku akan jadikan dia kepala bukan ekor. Hidupnya akan terus naik bukan turun. Gak usah khawatir. Gak usah khawatir. Kalau dia sungguh-sungguh ibadah, Tuhan bilang dia akan jadi kepala kok. Saudara tahu gak? Kalau kita punya hidup Tuhan yang tinggikan, gak ada satu orang pun bisa turunkan. Gak ada satu kuasa bisa turunkan. Kalau Tuhan yang jadikan kita kepala, gak ada satupun orang yang bisa jadikan kita ekor. Itu janji Tuhan. Jadi anak-anak kita perlu tahu dan kita gak usah khawatir. Kita gak usah khawatir nanti anak gue bisa jadi orang hebat gak? Anak gue bisa jadi kepala gak? Anak gue bisa jadi terkenal gak? Anak gue bisa jadi orang punya pengaruh gak? Gak usah khawatir. Itu bagian Tuhan kok. Kalau dia setia ibadah, dia setia hidup menurut kebenaran firman Tuhan. Itu janji Tuhan, itu bagian Tuhan. Tuhan akan jadikan dia kepala. Tuhan akan jadikan dia orang hebat. Tuhan akan jadikan dia orang pintar. Tuhan akan jadikan dia orang terkenal. Tuhan akan jadikan dia orang terpengaruh. Tuhan akan jadikan dia orang kaya dan lain sebagainya. Itu Tuhan punya bagian. Bukan bagian kita. Bagian kita hanya wariskan nilai-nilai kekal kepada mereka. Yang ketiga, alasan ketiga, Matius 6:33. Ini ayat pegangan saya, saudaraku. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Wariskan ini kepada anak-anakmu. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Utamakan Tuhan, prioritaskan Tuhan. Prioritaskan ibadah, prioritaskan persekutuan, prioritaskan firman Tuhan, prioritaskan pelayanan. Tuhan bilang apa? Maka semua akan ditambahkan bagimu. Semua yang saudara butuhkan, semua yang saudara perlukan, Tuhan akan tambahkan. Apa yang saudara butuhkan, Tuhan bilang akan ditambahkan. Saudaraku sekalian, saya bersyukur. Sejak anak saya kecil, kami sering berkata kepada mereka, ingat ya, pelayanan itu nomor satu.
kalian nomor 2. Ini sudah sejak mereka kecil kami selalu bilang begitu. Pelayanan pertama kalian nomor 2. Oleh sebab itu ketika kami keluar, kami pergi-pergi, mereka nggak pernah nuntut. Begitu kami pulang, kami adakan waktu dengan mereka. Sepanjang hari mungkin dia dengan pembantu. Tapi begitu sore, kami naik ke lantai 2 pulang ke rumah. Mereka berlari mencari kami. Nggak pernah sebentar-sebentar ke bawah cari, sebentar-sebentar nangis cari. Nggak pernah. Karena dari kecil sampai besar kami kasih tahu. Pelayanan kepada Tuhan pertama kalian nomor 2. Dan saudaraku sekalian, kami bersyukur. Ketika Ancien dia berangkat sekolah di luar negeri. Dia bikin sekolah menjadi seorang pemusik. Karena itu kerinduan hatinya. Tapi ketika sampai di Sydney, Tuhan mengubah hatinya, Tuhan mengubah hidupnya. Dia bilang ke saya begini, Dedi, boleh gak Dedi, kalau saya sekolah sesuatu yang bisa nanti saya pakai untuk pelayanan. Saya bilang silakan. Silakan. Lalu dia sekolah sesuatu yang bisa dia pakai untuk melayani. Kemudian Nathan juga sama. Dia sekolah. Di luar negeri dia lulus bagian finance dan accounting. Dia lulus. Tapi 2 hamba Tuhan menubuatkan dia dan berkata bahwa dia punya panggilan dan dia akan menjadi seorang hamba Tuhan nanti. Ketika 2 hamba Tuhan itu menubuatkan dia, saya berkata, udah lulus kan, udah pulang. Pulang Medan, ngapain? Masuk kantor gereja, bantu dan belajar tentang pelayanan. Dan kami pernah tes suruh dia buat pembukuan. Dan saudaraku sekalian, sebentar aja diselesaikan. Karena dia sekolah finance and accounting. Bagi banyak orang mungkin, aduh sayang ya, kasih kerja dulu, gajinya pasti gede. Dia pasti bisa. Tapi saudaraku sekalian, 2 orang mengatakan Tuhan punya panggil dalam hidupnya. Saya kasih tahu dia, saya ceritakan pada dia. Dan saya bilang, yuk pulang, belajar untuk pelayanan. Persiapkan hati untuk melayani, pulang saudara. Walaupun mungkin awalnya hatinya gak mau pulang, tapi pulang. Dan Tuhan pulangkan dengan cara Tuhan yang luar biasa. Yang bersyukur hari ini 2-duanya di dalam gereja. Secara manusia saya enggak. Bagi saya enggak. Mungkin ada orang berkata, sayang ya, anak 2-duanya lulusan luar negeri. Tapi hari ini jadi full timer di gereja. Saudaraku sekalian, ketika saya melihat dari sudut pandang nilai rohani, itu perkara yang sungguh-sungguh luar biasa. Dan saya bersyukur ketika nilai-nilai rohani saya wariskan kepada mereka. Mereka punya hati dan kerinduan untuk melayani Tuhan. Dan bagi saya itu hal yang terbaik dalam hidup ini. Dan itu bagian yang terbaik untuk mereka. Saudaraku sekalian, ini 3 alasan yang saya berikan kepada saudara. Apabila kita bisa mewariskan perkara-perkara rohani kepada anak-anak kita, maka kita tidak perlu khawatir akan kehidupan mereka dan masa depan mereka. Karena Tuhan yang akan memimpin dan Tuhan sendiri akan membentuk masa depan mereka. Sekarang bagian kita, tugas kita, tanamkan nilai-nilai rohani, perkara-perkara rohani dalam hidup anak-anak kita ataupun orang-orang di sekitar kita, di dalam keluarga kita, mungkin sanak famili kita, mungkin ya sepupu kita atau siapapun. Ponakan-ponakan kita, siapapun yang Tuhan taruh, ya mereka dari sekitar kehidupan kita, tanamkan nilai-nilai rohani. Amin saudaraku. Kita tundukkan kepala. Saya mau saudara merenungkan bagian ini dulu. Minggu depan
Saya akan sampaikan dalam hal-hal apa kita bisa wariskan kepada keturunan kita atau orang-orang di sekitar kita. Mari saat ini saya mengajak kita datang kepada Tuhan. Kita renungkan apa yang kita sudah jalani, kita lewati atau yang kita lakukan. Khususnya dalam hal spiritual legacy ini. Dalam hal warisan rohani ini. Saudaraku sekalian, coba renungkan. Apakah hari ini kita telah melakukan hal ini? Apakah hari ini kita telah mewariskan perkara-perkara rohani, nilai-nilai rohani kepada anak-anak kita? Apakah kita mewariskan hati yang takut akan Tuhan dan yang menghormati Tuhan? Apakah kita mewariskan kesetiaan beribadah kepada Tuhan? Atau kita mewariskan hidup yang melayani Tuhan dengan penuh pengorbanan atau bayar harga? Apakah kita sudah mewariskan perkara-perkara seperti ini? Kalau saudara berkata belum, atau saya tidak pernah melakukannya, tidak apa-apa. Saudara bisa mulai sekarang. Datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka Tuhan akan mengajar saudara. Tuhan akan membimbing saudara. Sehingga saudara bisa mengerti bagaimana bisa mewariskan nilai-nilai rohani kepada keturunan saudara atau kepada orang-orang di sekitar saudara. Datang kepada Tuhan saudara. Datang kepada Tuhan. Kalau saudara sama sekali belum melakukannya, mari minta Tuhan beranugerah. Minta Tuhan memberikan kekuatan baru, keberanian, kerinduan, keinginan untuk melakukan ini. Minta Tuhan memberi pengertian kepada saudara, sehingga saudara ngerti bahwa ini benar-benar ada sesuatu yang sangat penting bagi anak-anak saudara, bagi keturunan saudara, bagi orang-orang di sekitar saudara. Renungkan dan datanglah kepada Tuhan. Haleluya Jesus. Saudaraku sekalian, saya mau berdoa bagi saudara. Kalau saudara benar-benar serius mau mewariskan, bisa mewariskan nilai-nilai rohani kepada keturunan saudara, kepada orang-orang di sekitar saudara. Kalau saudara sungguh-sungguh mau, mari taruh tangan saudara, dua-dua tangan saudara di dada saudara. Semua orang tundukkan kepala, tutup matamu di hadapan Tuhan. Haleluya Jesus. Bapa, pada saat ini Tuhan, Hamba berdoa, Hamba menyerahkan setiap orang, setiap anak-anak-Mu yang rindu, siang hari ini mereka rindu untuk bisa mewariskan nilai-nilai rohani kepada keturunan mereka, kepada orang-orang sekitar mereka. Pada saat itu di dalam nama Yesus, Engkau beranugerah lebih, Engkau memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka keberanian, memberikan mereka kemampuan, dan Engkau mengurapi mereka sehingga hidup mereka benar-benar bisa menjadi contoh teladan dan bisa menanamkan, mewariskan nilai-nilai rohani, perkara-perkara rohani dalam hidup orang-orang di sekitar mereka dan di keturunan mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, mulia bagi nama-Mu, berkati firman-Mu dan sempurnakan dalam diri hidup setiap orang yang mendengar, menerima dan percaya padanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin, amin.